Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas task atau homework yang diberikan pada beberapa hari yang lalu. Ada 3 soal. Yang pertama, soalnya tersebut adalah menanyakan bukti bahwa 2 set itu tidak isomorfis dengan 3 set. 2 set ini adalah himpunan semua bilangan bulat kelipatan 2, sedangkan 3 set merupakan himpunan bilangan bulat kelipatan 3. Sedangkan yang nomor 2 itu menanyakan apakah himpunan lapangan perluasan bilangan rasional Q akar 2 isomorfis dengan lapangan bilangan rasional lapangan perluasan bilangan rasional Q akar 3. Dan yang terakhir adalah tunjukkan bahwa ring bilangan bulat Z, ring semua himpunan semua bilangan bulat Z ini tidak isomorfis dengan semua subring sejati dari Z. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang kita mulai dari nomor 1. Yang pertama adalah solusi untuk soal nomor 1. Misalkan 2 ring tersebut adalah isomorfis, yaitu 2Z isomorfis dengan 3Z. Maka yang mungkin adalah misalkan F2 sama dengan 3A untuk suatu integer A, bilangan bulat A. Maka dapat kita hitung F4 dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah sebagai berikut. F4 kita representasikan sebagai F2 ditambah 2, karena kita tahu bahwa 2 tambah 2 adalah 4. Sedangkan karena asumsi yang pertama F merupakan homomorfisme, maka ini berlaku sama dengan F2 ditambah F2. Karena F2 sama dengan 3A, maka ini hasilnya adalah 3A tambah 3A sama dengan 6A. Selanjutnya, untuk F4 yang lain dapat diperoleh dari F2 dikali 2, karena 2 dikali 2 sama dengan 4. Karena F merupakan kita asumsikan sebagai sebuah homomorfisme, maka berlaku sifat ini. F2 kali 2 sama dengan F2 kali F2. Maaf, ini harusnya kali ya, 3A kali 3A, sehingga diperoleh 9A kuadrat. Oleh sebab itu diperoleh 6A sama dengan 9A kuadrat. Bilangan bulat A yang memenuhi ini hanya 0, sehingga dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya pemetaan ini bukanlah sebuah isomorfisme, bahkan bukan sebuah homomorfisme. Oleh sebab itu dia bukan merupakan isomorfisme. Jadi dari kondisi ini dapat kita simpulkan bahwa 2Z tidak isomorfis dengan 3Z. Selanjutnya bagaimana dengan kasus yang kedua? Nah, kasus yang kedua, kita memiliki 2 lapangan bilangan rasional berupa lapangan perluasan. Yang pertama perluasan dengan akar 2, yang kedua perluasan dengan akar 3. Nah, satu-satunya isomorfisme yang mungkin ini didefinisikan sebagai berikut. Misalkan bilangan yang berada di Q akar 2, salah satunya kita ambil sembarang, dan salah satu ya, kita ambil sembarang A akar 2 tambah B, ini dipetakan ke A akar 3 plus B. Untuk setiap A akar 2 plus B anggota Q akar 2. Tetapi kita amati bahwa kita melihat F akar 2 kali akar 2 ini sama dengan F2 sama dengan 2 berdasarkan definisi ini. Akan tetapi kita lihat lagi bahwa F akar 2 dikali F akar 2 sama dengan akar 3 dikali akar 3, dimana hasilnya sama dengan 3. Jelas bahwa ini tidak sama dengan ini, sehingga ini tidak atau bukan merupakan homomorfisme. Dengan kondisi ini dapat kita simpulkan bahwa Q akar 2 ini tidak isomorfis dengan Q akar 3. Cukup sederhana bukan? Kita lanjutkan pada soal
soal nomor 3. Soal nomor 3 itu menanyakan Z apakah isomorfis dengan subring sejati dari Z? Tentu saja tidak ya. Misalkan subring itu direpresentasikan sebagai NZ karena dia merupakan subring sejati, maka N harus lebih besar daripada 1, yaitu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1. Nah, misalkan pemetaan ini didefinisikan sebagai FZ dipetakan ke Z. Z di sini untuk setiap Z anggota bilangan bulat Z. Nah, pemetaan ini tentu saja bukan merupakan sebuah fungsi karena pasti ada elemen-elemen Z yang lain yang tidak terpetakan di sini. Tidak punya peta di sini ya. Misalkan katakanlah berapa? Saya ambil sebagai counter example ya, misalkan 2Z. Di sini 1 dipetakan ke 1, padahal 1 bukan anggotanya di sini. Oleh sebab itu tidak punya peta. Hal ini menunjukkan bahwa F bukanlah sebuah fungsi. Selanjutnya, kemungkinan yang lain adalah pemetaan G yang memetakan dari NZ ke Z yang didefinisikan sebagai berikut. GA sama dengan A untuk setiap A anggota di NZ. Nah, pemetaan ini merupakan pemetaan injektif. Karena kita lihat bahwa ini merupakan himpunan bagian dari sini. Maka pasti kita bisa buat sebuah pemetaan injektif dengan definisi ini. Tetapi pemetaan ini bukanlah pemetaan yang surjektif. Sebab kita tahu bahwa satu anggota di Z, tapi temukan bilangan di NZ yang dipetakan ke 1. Tidak ada kan? Misalkan ini kan definisinya A, GA dipetakan ke A, di mana A anggota di sini kan di NZ. Apakah kita bisa menemukan bilangan bulat A sehingga A dikali N sama dengan 1? Dengan demikian A sama dengan 1 per N, padahal N sendiri lebih dari 1. Tentu saja 1 per N merupakan bilangan rasional atau berupa bilangan pecahan lebih tepatnya, yang kurang dari 1 karena N nya lebih besar dari 1. Jadi jelas bukan bilangan bulat. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa Z itu tidak pernah atau tidak akan isomorfis dengan subring sejatinya. Demikian presentasi dari saya untuk menjawab 3 tugas yang telah saya berikan. Untuk diskusi lebih lanjut bisa kita lanjutkan secara online pada pertemuan hari Rabu besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.